Ya, terima kasih moderator Waalaikumsalam. atas kesempatannya dan Pak Lukman juga atas waktu yang diberikan kepada saya untuk mencoba untuk mempertajam apa yang sudah disampaikan oleh Pak Manahan, saya kira. Karena saya juga dari akademisi yang mencoba untuk melihat dari perspektif administrasi publiknya. Saya kira tidak jauh beda dengan pemikiran yang disampaikan oleh Pak Manahan, tetapi bahwa eh, bagaimana peran sektor pertambangan dalam pembangunan nasional ini tentu kita ketahui bahwa sektor pertambangan itu memberikan kontribusi bagi pembangunan nasional, ya, terutama pada penerimaan negara dan devisa. Nah, data PDB menunjukkan bahwa memang sektor pertambangan dan penggalian itu menghasilkan 1,5 triliun. Jadi ada 8,98% dari penyumbang dari PDB, produk domestik bruto. Nah, saya kira dari kita lihat dari data ini menunjukkan bahwa memang eh, sektor perizinan ini menjadi salah satu sektor yang sangat penting untuk dikelola kembali dalam perspektif administrasi publik. Nah, upaya-upaya yang dilakukan di dalam beberapa kajian di administrasi publik, terutama di Undang-Undang 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik tentunya, ini tidak jauh bahwa bagaimana upaya-upaya yang dilakukan oleh semua sektor, terutama perizinan di sektor minerba, ini ada beberapa hal yang kalau kita merujuk ke Undang-Undang 25 itu tahun 2009 itu ada aspek penting yang memang harus dilihat. Pertama adalah bahwa perizinan itu supaya tidak tumpang tindih itu memang harus melakukan justifikasi, rasionalisasi, sinkronisasi perizinan yang existing dan ketentuan dunia usaha yang dinamis. Saya kira salah satu upaya yang dilakukan oleh existing sekarang yang dilakukan oleh teman-teman di SDM itu sudah luar biasa, ya, dengan melakukan supaya bagaimana mau berupaya dengan sistem OSS itu untuk tidak lagi terjadi tumpang tindih perizinan. Walaupun masih tadi ada beberapa eh, kendala yang diceritakan di eh, pembicara sebelumnya. Yang kedua adalah pengurangan persyaratan perizinan. Saya kira ini juga sudah dilakukan adanya integrasi pelayanan perizinan untuk menghindari adanya duplikasi dan pengulangan persyaratan perizinan. Dengan adanya sistem di OSS itu, saya kira salah satu kita mencoba untuk melakukan integrasi. Nah, dengan sistem MOMI tadi itu, saya kira sudah melakukan satu proses upaya ke depan untuk bagaimana eh, dalam sektor minerba ini kita menuju pada apa yang disebut dengan digital governance. Kemudian ini juga yang saya kira yang masih menjadi problem yang perlu ditata adalah terkait dengan tata kelola waktu perizinan yang yang saya kira ini menjadi satu hal yang perlu diperjelas, saya kira, terkait dengan penyelesaian SOP dan SPM yang ditetapkan. Nah, ada satu hal yang menarik sebenarnya yang dilakukan otokritik oleh Gubernur Jawa Tengah, ya. Pak Ganjar mengatakan ketika kasus di Jawa Tengah di Purworejo terjadi bahwa perizinan itu sudah sesuai dilakukan dengan OSS gitu. Tetapi ada problem ketika izin itu apakah benar-benar sudah disupervisi dan lain sebagainya, sudah dicek dari data, tidak hanya secara administratif saja gitu, tetapi harus juga ada sesuatu yang ditelaah secara lebih lanjut di lapangan. Nah, oleh karena itu sebenarnya tata kelola waktu perizinan ini memang harus menjadi skala prioritas yang bisa diintegrasikan sebagai salah satu. Nah, ini adalah bisa disesuaikan di SOP dan SPM-nya tentu. Yang berikutnya adalah biaya perizinan yang jelas, ya. Jadi di dalam Undang-Undang 25 itu tahun 2009 itu diperjelaskan bahwa harus ada maklumat pelayanan. Nah, dalam bentuk maklumat pelayanan itu adalah salah satunya itu harus jelas memuat biaya yang menjamin adanya akuntabilitas di dalam proses perizinan.
Nah, yang terakhir di dalam upaya penyadaran sektor minerba ini, saya kira proses otomatisasi perizinan. Nah, ini saya kira yang sudah dilakukan oleh SDM sekarang, bagaimana membangun pelayanan perizinan lewat BPKM itu lewat melalui OSS ini. Nah, tetapi ada beberapa problem dari beberapa hasil riset yang saya baca itu tahun 2001, dan ada beberapa memang walaupun sudah OSS gitu ya, tetapi ada beberapa problem eh, di sektor perizinan ini, yaitu pertama adanya selo tadi. Jadi adanya ego sektoral atau selo yang tetap bersikuku dan tidak tunduk pada upaya penyelenggaraan perizinan. Misalnya ada upaya-upaya dari karena, nah saya kira apa yang dilakukan oleh KPK dengan melakukan Korsub itu adalah salah satu upaya untuk bagaimana menghilangkan eh, upaya ego sektoral ini sehingga betul-betul eh, penyederhanaan perizinan terkait dengan minerba ini bisa dilakukan secara lebih baik. Kemudian yang kedua, memang ini saya sepakat bahwa eh, kita harus merubah memang cara pandang atas izin yang bersifat distorsif selama ini, gitu ya. Sehingga izin tidak lagi dipandang sebagai salah instrumen hukum yang mengendalikan kegiatan, tapi melainkan sebagai sumber pendapatan. Nah, saya kira ini yang masih menjadi satu terjadi distorsif dalam melihat perizinannya. Nah, yang ketiga itu sebenarnya ini problem yang tidak yang serius di dalam tata kelola ini adalah sebagian besar korporasi pertambangan itu memiliki hubungan dekat dengan elit politik dan pemerintahan. Saya kira beberapa hal kebijakan ini yang memang bagaimana teknologi itu bisa mencoba untuk menjembatani berbagai persoalan ini. Dan saya kira salah satu sebagai seorang akademisi, sebagaimana Manahan tadi menyatakan bahwa ada satu hal sebenarnya kita harus beralih paradigma, berpikir pemerintahan dari governance menuju ke digital governance. Nah, dalam ada tiga hal yang penting di dalam membangun digital governance ini. Pertama, ini adalah pemerintah berbasis jejaring dengan desentralisasi. Dan saya kira tadi dengan blockchain tadi itu ada desentralisasi berbasis data tadi itu yang dilakukan oleh Pak Manahan, menarik sebenarnya. Bahwa pemerintah itu harus berbasis nilai. Berbasis nilai bisa co-creation, co-production, dan lain sebagainya. Saya kira ini pemerintah digital governance itu memang pemerintah jejaring dengan desentralisasi itu berbasis nilai atau juga neokorporatis. Yang kedua, itu tata kelola antar organisasi, interoperability. Nah, saya kira dengan satu sekarang juga sistem pemerintahan berbasis elektronik, SPBE, ini menjadi salah satu perpres juga yang menjadi kewajiban sektor pemerintahan untuk melakukan bagaimana tata kelola pemerintahan berbasis elektronik, kemudian diperkuat lagi oleh Satu Data Indonesia, bahwa sebenarnya intinya adalah bagaimana tata kelola pemerintahan antar organisasi itu tadi interoperability. Saya kira tadi apa yang sudah disampaikan oleh pembicara sebelumnya itu sudah masuk ke dalam bagaimana membangun interoperability antar instansi, antar departemen, antar pemerintah daerah, dan tentunya pada masyarakat pada umumnya. Nah, yang ketiga adalah kontrak relasional atau manajemen berbasis pada komputer atau trust by computation. Jadi kedepannya memang pemerintahan tidak bisa lagi lepas dari proses computation. Nah, beberapa teori yang melihat ada 3 modes dalam digital governance ini menuju apa yang disebut dengan blockchain governance. Sebagaimana juga Pak Manahan tadi menjelaskan secara lebih teknis ya. Nah, saya melihat dari perspektif administratifnya saja. Nah, sebenarnya saya kira ini kita sudah pemerintah Indonesia terutama tidak lagi menuju ke old governance. Jadi bagaimana dominasi negara di dalam proses perizinan itu bersifat walaupun saat ini sudah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 itu tentang minerba menarik semua
perizinan ke pusat, kemudian mendelegasikan beberapa kewenangan kepada provinsi. Saya kira adalah upaya-upaya bagaimana juga paradigma ini saya kira sudah mulai sudah beralih ke arah yang sebenarnya menuju ke arah new public governance sebenarnya. Saya melihat ini adalah pada dataran ini walaupun belum sepenuhnya berada pada new public governance, artinya peran negara itu adalah sebagai steering, bukan bukan rowing. Jadi sebenarnya saat ini walaupun masih ada menuju transisi dari old governance menuju new public governance ya. Belum sepenuhnya new governance. Nah, karena fungsi negara di dalam paradigma new public governance ini adalah negara itu sebagai steering dan bukan rowing. Jadi, kalau old governance itu adalah bagaimana peran negara sebagai rowing, mengayuh. Nah, ini pun dikritik karena negara masih menjadi steering. Nah, ke depan saya kira mulai juga bergeser peran negara ini menjadi apa yang disebut dengan blockchain governance. Bagaimana saya kira sudah disampaikan sama dengan oleh Pak Manahan bahwa arah ke depannya saya kira memang kita menuju ke ada blockchain governance. Jadi ada pemain-pemain baru yang coba jadi pemerintah sebagai salah satu, ada di situ ada data. Jadi data yang berperan sangat penting. Jadi pemerintah tidak hanya sebagai fasilitator, tapi juga sebagai regulator yang mampu membangun sebuah aturan main di dalam bagaimana membangun blockchain government itu. Nah, untuk kedepannya, saya kira ada satu hal yang menarik sebenarnya ada reformasi perizinan dalam new governance ini. Hasil penelitian yang dilakukan oleh teman-teman di Universitas Paramadina itu tahun 2021 itu ada 5 rekomendasi yang coba untuk memperkuat sektor perizinan reformasi perizinan di sektor minerba ini. Pertama itu memang mendorong upaya harmonisasi 20 undang-undang terkait dengan tata kelola SDA sumber daya, khususnya terkait dengan sektor tambang agar ruang transparansi lebih terbuka, khususnya informasi perizinan peta saya kira sudah tadi, jadi satu peta yang sudah diintegrasikan, kemudian keuangan perusahaan, status pemilihan izin, identitas perusahaan, dan lain sebagainya, saya kira sudah menuju ke arah sini. Kemudian yang kedua adalah bagaimana membangun kesamaan visi dan komitmen politik antara kementerian dan lembaga dan pemerintah dan daerah untuk menjalankan beberapa target utama. Nah, ada 3 hal yang penting sebenarnya, walaupun sudah dilakukan dalam proses ini ke saat kedepannya. Jadi ada evaluasi dan pemetaan sistem pengurusan WP, WPPK, WP, dan lain sebagainya, agar sinkron dengan hak-hak sosial. Nah, saya sepakat memang bahwa perizinan itu tidak hanya secara administratif saja, tetapi juga harus disinkronkan dengan kondisi sosial masyarakat yang ada. Bagaimana hak-hak sosial dan lingkungan hidupnya, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, melakukan moratorium izin tambang baru hingga kajian telaah terhadap aspek sosial dan lingkungan hidup selama ini yang seringkali diabaikan. Yang ketiga adalah mempercepat proses kompilasi, integrasi, sinkronisasi data informasi. Saya kira sudah lagi spesial, peta data wilayah, kelola masyarakat adat. Jadi juga jangan sampai upaya-upaya pertambangan itu hanya untuk kapitalisasi daerah untuk semua, untuk perusahaan, tapi juga harus menghargai bagaimana masyarakat adat, korporasi dengan perizinan yang tumpang tindih atau bahkan lain sebagainya. Nah, yang keempat adalah memperkuat kapasitas Korsub. Jadi koordinasi dan supervisi yang dilakukan oleh KPK untuk mempercepat sinkronisasi paradigma antara kementerian, lembaga, dan dinas. Saya kira Korsub ini menjadi penting untuk bagaimana menjaga supaya perizinan itu bisa lebih sinkron lagi dan mempercepat dari proses pelayanan perizinan yang ada.
Nah, yang kelima adalah terjadi institusionalisasi rantai proses pengolahan sektor pertambangan dari hulu ke hilir. Saya kira ini sudah dilakukan luar biasa dengan sistem yang sudah dilakukan dan saat ini existing yang akan dilakukan ke depan oleh teman-teman di SDM. Nah, yang terakhir saya kira yang belum diperkuat adalah bagaimana revitalisasi kapasitas masyarakat sipil sebagai pilar pengawasan yang paling sehat di dalam membangun tata kelola pertambangan yang ada di Indonesia. Nah, saya kira ketika bicara pada konteks new public governance atau digital governance tadi, itu adalah tentu pemerintah dengan segala sektor, dengan pentahelixnya, itu mampu bersinergi di dalam membangun pelayanan perizinan yang lebih transparan, akuntabel, dan yang partisipatif. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan untuk materi ini. Terima kasih, moderator.